Shalom Shalom DRP, selamat datang di ibadah online DRP 232. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Oh iya, ibadah kita hari ini akan ada giveaway. Jangan lupa pantengin ibadah kita sampai akhir ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pimpinan buat setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini ya Bapak, kami berdoa ya Bapak, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar urapan Tuhan tercurah atas bangsa kami ya Bapak. Tuhan, biar pimpinan Tuhan tercurah atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, berkati setiap pemimpin yang ada di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden kami, dan setiap para jajarannya ya Bapak. Tuhan, biar kuasa Tuhan melawat bangsa Indonesia ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat COVID yang melanda di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati ya Bapak. Tuhan, kami percaya Bapak COVID ini akan selesai ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya setiap obat yang sedang dicari ya Bapak sudah tersedia di dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, berkati ya Bapak di RP kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati tempat kami bertumbuh ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati di RP kami lebih lagi ya Bapak. Tuhan, berkati setiap kulkul yang ada ya Tuhan Yesus. Setiap apapun yang kami lakukan ya Bapak, biar semuanya itu buat Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat Paniko bersama 4 wakilnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat Pak Yongki bersama wakil-wakilnya ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat setiap leader di RP ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa setiap pemimpin kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biar penyertaan Tuhan turun atas mereka semua ya Bapak. Tuhan, berkati setiap langkah kaki mereka, setiap apapun yang dibicarakan lewat mulutnya ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman ya Bapak bisa menyentuh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, berkati kota kami juga ya Bapak, kota Depok ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar penyertaan Tuhan turun atas kota kami ya Bapak. Tuhan, berkati setiap udara, airnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati apapun ya Bapak yang ada di kota Depok ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar perlindungan Tuhan sempurna atas kota kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, kami percaya keamanan Tuhan tercurah atas kota kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, penuhi kami dengan urapan Tuhan, penuhi kami dengan hadirat Tuhan ya Bapa. Biar setiap firman yang disampaikan, biar setiap pujian yang kami naikkan ya Bapa, semua bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, persiapkan hati kami, telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ya Bapa, biar di dalam nama-Mu kami mulai ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom DRPs. Aku mau mengucap syukur bahwa hari ini kita masih bisa bertemu secara online. Teman-teman, aku mau bilang sama teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari setiap jawaban dari hidup kita, teman-teman. He is the God of our circumstance. He is the God of every power. So today, just lift our hands and worship Him. Kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama bangun iman kita di dalam Tuhan. Mari teman-teman, kita fokuskan jiwa kita, pikiran kita, dan segenap hati kita buat Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
tangan kita teman-teman. Sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama kita katakan dengan iman. Tiada pernah
ditinggikan Tuhan. Sungguh namamu besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kudiala bashana ya la 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 ba ya la 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 ba ya la la bosi. Kudiala la 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 bashana ya la 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 ba ya la bosi. Kudiala la la bashana ya la 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 ba ya la bosi. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi setiap rumah di mana tempat kami berada hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman yang ada di rumah, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menari dan memuji Tuhan bersama. Haleluya. Kita tepuk tangan ya teman-teman sama-sama. Goyangkan badan teman-teman di rumah. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia.
Hai, shalom teman-teman di Arpis. Senang sekali saya Boy Kepakpahan bisa mengisi di hari kebaktian kalian. Mungkin kalian kebaktian di hari apa, saya tidak tahu, tetapi setiap hari adalah harinya Tuhan. Nah, hari ini saya senang sekali, terima kasih buat teman-teman di Arpis yang bisa memberikan kepercayaan kepada saya pribadi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, teman-teman, ada kisah yang menarik dalam kehidupan saya. Suatu hari saya mengendarai motor, lalu motor saya itu tiba-tiba mogok di tengah jalan, gak bisa jalan sama sekali. Nah, ketika motor itu mogok, tiba-tiba awan tuh mendung, langit mendung, sudah pasti sepertinya hujan. Nah, kekhawatiran mulai ada di dalam hati saya, karena itu letaknya di jalan protokol di daerah Sudirman. Nah, lalu saya berpikir, aduh motor ini mogok, terus saya ada pelayanan yang sekitar 15 menit lagi waktunya. Saya harus tiba di satu tempat itu. Nah, ketika hal itu terjadi, lalu benar ternyata hujan. Nah, ketika hujan, pikiran saya mulai kalang kabut, saya bingung meninggalkan motor kah, tapi kalau ditinggalkan motornya harus kemana. Tetapi ketika kekhawatiran itu ada, saya mencoba untuk bisa mengatasi kekhawatiran itu untuk membuat diri saya menjadi tenang. Supaya saya tidak menjadi panik, supaya saya tidak melangkah kepada langkah yang salah. Sampai akhirnya untuk bisa mengatasi kekhawatiran itu, maka cara yang paling baik adalah bukannya saya harus melihat apa yang rusak di motor saya, karena pada waktu itu hujan. Cara yang paling benar adalah ketika saya tenang, saya berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasanya. Firman Tuhan katakan orang benar akan kuat. Orang yang berdoa sangat besar kuasanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya berdoa, akhirnya apa yang terjadi? Itu ada pertolongan. Dan singkat cerita, ada yang nolongin saya, motor saya didorong, dan akhirnya motornya di bengkel. Dan ketika motornya di bengkel, saya dianterin juga ke tempat pelayanan. Selesai pelayanan, saya kembali kepada motor saya beres, dan semuanya kembali selesai. Apa pesan yang diambil? Bahwa kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita bukan untuk melemahkan teman-teman, tapi kekhawatiran yang ada dalam diri kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena tanpa kekhawatiran, maka hidupmu tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang supranatural. Teman-teman tidak akan bisa merasakan namanya itu, apa itu mujizat Tuhan, apa itu pertolongan Tuhan, tanpa kekhawatiran, tanpa kepanikan, tanpa kecemasan. Jadi teman-teman harus ingat, kalau hari-hari ini engkau menghadapi kekhawatiran, hari-hari ini engkau menghadapi yang nama itu kecemasan, kepanikan, tanamkan dalam pikiranmu bahwa itu akan membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maka tema khotbah saya pada hari ini yaitu khawatir untuk menjadi kuat. Ingat ya, khawatir untuk menjadi kuat. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dalam Alkitab Matius 6 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Lalu dikatakan begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Camkan baik-baik, ada dua hal yang Tuhan ingatkan di situ masalah kehidupan, yaitu masalah makan minum dan masalah pakaian, masalah apa yang kau pakai. Ternyata dalam dua hal ini Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting dari semuanya itu? Coba renungkan, saya kasih waktu 3 detik. Ketika Tuhan katakan, bukankah hidup itu, yang dikatakan di ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Ketika dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, sadarkah saudara, sering sekali kan kita berpikir begini, loh gua cari kerja, gua bekerja cari duit, ya untuk bisa makan dan supaya bisa hidup, betul? Dan sering sekali kita berpenampilan, berpakaian yang layak supaya hidupnya itu dihargai, betul? Tetapi hari ini Tuhan katakan begini, bahwa hidup kamu itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi jangan dibalik-balik.
Sering sekali kamu khawatir, besok mau makan apa, besok mau minum apa, besok bagaimana, besok kira-kira ada uang gak ya, aduh besok nih begini dan begitu, besok pakai pakaian apa lagi. Dan sering sekali hal-hal seperti itu membuat kamu menjadi pribadi-pribadi yang tidak kuat di dalam Tuhan. Tanamkan dalam kehidupanmu, kalau kamu masih khawatir tentang apa yang kau makan dan minum dan pakai, maka kehidupanmu tidak akan bisa menikmati yang namanya itu berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Makanya pastikan ketika kamu khawatir, tanamkan dalam dirimu, oh untuk aku bisa menjadi pribadi yang kuat. Nah ayat 26 dikatakan demikian teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun dikatakan, dia beri makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu dikatakan. Lihat. Tuhan selalu memperbandingkan hidup kita tidak pernah sama namanya yang di atas kita. Tuhan bandingkan kehidupan kita sama burung-burung dikatakan. Artinya apa? Bahwa hidupmu lebih hebat, lebih dahsyat. Bahwa di dalam hidupmu tidak ada yang lebih hebat lagi. Bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tapi kenapa ya aku khawatir ya? Kenapa ya aku sering cemas takut ya? Nah ayat 27 dikatakan demikian teman-teman. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya begini, kamu khawatir nih, kira-kira bisa beres nggak? Kamu khawatir nih, kira-kira bisa menyelesaikan perkara-perkaranya itu tidak? Nggak bisa. Tuhan katakan nih, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Wow, ternyata di dalam kekhawatiran itu nggak ada jalan keluar. Di dalam kekhawatiran, itu jalan semakin hari semakin tertutup. Maka sering sekali orang yang khawatir itu, tindakannya menjadi salah. Orang yang khawatir itu, sering sekali keputusannya menjadi jahat. Makanya kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada yang mencuri? Kenapa yang ada iri hati? Kenapa yang dengki? Karena dia khawatir. Ketika kekhawatirannya itu merasuki kehidupannya, jalannya jadi buntu. Karena dalam kekhawatiran tidak sehasta pun Tuhan katakan akan menyelesaikan atau bisa memberi jalan dalam kehidupanmu. Amin. Jadi hari-hari ini apa yang kamu khawatirkan? Apalagi di tengah COVID-19 ini. Udah hampir 6-7 bulan. Dan saya harap teman-teman semakin hari semakin pribadi-pribadi yang kuat. Dan ayat-ayat ini adalah yang berbicara bukan para nabi dan bukan para rasul. Tetapi yang berbicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Di ayat 28 kita naik. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dikatakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Lalu ayat 29 dikatakan. Namun aku berkata kepadamu, Tuhan juga bicara saudara. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya begini. Yang laki-laki maupun perempuan. Anak-anak muda diarpis terkasih dalam Tuhan Yesus. Apalagi di zaman now. Penampilan itu iya nomor 1. Tapi kalau penampilanmu tanpa pengurapan Tuhan, maka yang ada yang timbul adalah kedagingan. Kalau penampilanmu penampilan secara lahir ya, penampilanmu secara daging. Harus punya handphone baru, handphone mahal baru kelihatannya keren. Punya baju mahal baru kelihatannya keren. Itu tidak akan menyelesaikan kekhawatiran dalam kehidupanmu. Justru engkau menjadi pribadi yang jahat. Berapa banyak masih anak muda, anak perempuan, masih gadis menjual keperawanannya. Untuk apa? Untuk penampilan. Khawatir gak laku saudara. Khawatir tidak dihargai. Khawatir tidak diakui. Kenapa saudara? Karena dia merasa dengan berpakaian yang mahal, dengan handphone yang mahal, dengan semua yang mahal, maka aku diperhatikan. Saya mau katakan hari ini, salah. Kamu tidak akan pernah dihargai dan kekhawatiranmu tidak akan pernah selesai kalau kamu hanya mengandalkan kekayaanmu, materimu. Karena semuanya fana. Kamu beli handphone yang terbaru sekarang, 3 bulan lagi masih ada yang baru lagi bro. Kamu beli baju atau tas yang mahal hari ini, yang lagi baru. Lah 3 bulan lagi udah gak up to date lagi. Maka apa yang terjadi? Kamu akan lelah, akan jenuh. Kamu mengisi kekhawatiranmu dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu sendiri.
Bahkan kata Tuhan di sini, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kenapa? Karena bunganya pasrah. Bunga itu Tuhan yang dandani. Ayat 30 dikatakan demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia, yaitu Allah, akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ingat, kalau kamu ingin keren, kamu ingin cantik, kamu ingin cakep, ingin laku di dunia sekuler, ingin laku dalam bekerja, ingin laku dalam segala hal, izinkan Tuhan yang mendananimu. Izinkan Tuhan yang merendah hidupmu. Izinkan Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidupmu, bukan yang lain. Kita akan belajar nanti gimana caranya Tuhan mendandaniku, bagaimana caranya Tuhan memberikan aku kehidupan. Di Arpis saya mau katakan begini, imanmu jangan salah sama orang gila. Amin. Iman jangan sampai kalah sama orang gila. Di tengah-tengah COVID seperti ini, lihat orang gila. Kalau saudara lihat orang gila, nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang hidupnya sehat semua. Kenapa? Karena orang gila sudah terlebih dahulu melakukan social distancing. Dia jalannya sendiri-sendiri, nggak ada orang gila itu yang rame-rame. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Artinya begini, kok kita yang waras, kadang kita gampang panik, gampang takut. Kok kita yang waras, kadang kekhawatirannya itu melebihi segala-galanya. Makanya saya kasih yang paling rendah. Tuhan kasih contoh burung, bunga di padang, apalagi dirimu. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ada ini ngomong dalam dirimu, aku ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ngomong kanan kiri, mungkin ada temanmu yang lagi frustasi, lagi galau. Dari sebelum COVID sampai sesudah COVID masih jomblo aja. Mungkin dia stres saudara. Bilang, kamu ciptaan Tuhan paling sempurna. Amin. Dan saya percaya sekali di Arpis hari-hari ini akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak anak-anak muda yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi mulai dari mana? Mulai dari dirimu. Nah lalu ayat 31 dikatakan demikian teman-teman. Sebab itu kata Tuhan ya, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ingat tadi Tuhan udah ngomong kan yang di atas, burung, bunga di padang, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Perhatikan sekali lagi ayat 31 penting buat kita semua, dikatakan ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Ini Tuhan yang ngomong, Tuhan Yesus. Kalau kamu lihat di Alkitabmu yang di handphone, ini tulisannya dimerahin. Kata Tuhan gini, janganlah kamu khawatir dan berkata. Artinya apa? Khawatir itu boleh apa tidak? Khawatir itu bukan soal boleh apa tidak, tapi jangan. Beda tidak boleh khawatir sama jangan khawatir. Jangan khawatir itu artinya begini, lu khawatir tapi mengatasi kekhawatiran itu. Kalau tidak khawatir tiba-tiba lu seperti terhipnotis. Khawatir, apaan tuh khawatir? Bakpao, bukan. Amin. Tapi ketika ketakutan datang, lu panik harus bayar uang kuliah, lu panik harus bantu mama lu yang sakit, lu panik harus bayar ini itu, panik target dalam kerja, panik, khawatir semuanya itu. Tetapi kamu atasi kekhawatiran itu. Bagaimana cara mengatasi kekhawatirannya itu? Ada 2 poin nanti kita pelajari. Ayat 32 dikatakan demikian teman-teman. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, dikatakan. Bapamu yang di surga tahu. Apa yang Bapa di surga tahu? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Keren gak ayatnya? Bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi kalau hari-hari ini hidupmu masih khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum pakai, berarti main lu kurang jauh sama Bapa lu. Maka sering sekali lu khawatir, takut, cemas, kurang jauh main sama Tuhan. Lu terlalu banyak main sama TikTok. Terlalu banyak main sama hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupanmu. Bukan TikTok gak berguna, berguna. Apapun dalam dunia ini berguna, tergantung manusianya bagaimana menggunakannya. Tetapi dikatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Perhatikan ya ayat 32. Semuanya itu apa? Soal makan, minum, pakai, tentang kehidupan. Semuanya itu dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dikatakan. Jadi apa bedanya bro? Kalau lu juga pusing soal makan, minum, pakai. Kemana-mana lu stres, takut besok mau makan dan minum apa? Apa bedanya sama mereka yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya sama mereka yang tidak percaya sama Tuhan? Enggak ada bedanya. Lalu ngapain kita percaya sama Tuhan? Kalau yang kita pusingin hanya tentang yang namanya itu makan, minum, pakai. Tentang kehidupan. Sedangkan Tuhan katakan bahwa hidup lu lebih berharga daripada itu. Ini yang mau gue sampaikan. Ini yang mau saya sampaikan. Apa yang harusnya yang gue khawatirkan? Ingat tema khotbahnya yaitu khawatir untuk menjadi kuat. Yang harusnya engkau kekhawatiran, perhatikan. Kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, jatuhnya daging, lemah. Perhatikan ya statement saya. Kalau aku khawatir tentang apa yang aku makan, minum, pakai, jatuhnya adalah kedagingan, fana, lemah. Tetapi yang Tuhan mau, kamu tidak boleh khawatir tentang hal-hal seperti itu. Apa yang harus aku khawatirkan? Nih ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang harusnya aku khawatirkan dalam kehidupan ini adalah ketika aku tidak menemukan kerajaan Allah dalam kehidupanku, ketika aku tidak menemukan kebenaran Allah dalam kehidupanku, itu yang harusnya menjadi kekhawatiran dalam kehidupanku selagi aku masih ada, selagi aku masih muda. Bukan lagi aku khawatir tentang apa yang aku makan, minum, pakai. Teman-teman diarpis terkasih di dalam Tuhan Yesus. Come on, bangkitkan imanmu. Bangkitkan roh yang ada dalam dirimu. Bahwa kamu hari-hari ini tidak lagi harus memikirkan besok mau makan apa. Nanti mau bergaya seperti apa. Tetapi hari-hari ini engkau harus khawatir. Apakah nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya ada dalam kehidupanku? Itu adalah hal yang harus semakin hari harus semakin aku cari. Kalau dalam kekhawatiran engkau ingin kuat, maka poin yang pertama yang Tuhan ingatkan adalah khawatirlah kalau kerajaan Allah tidak ada dalam kehidupanmu. Artinya apa? Kerajaan itu berbicara pemerintahan. Berbicara pemerintahan itu berarti berbicara tentang namanya itu bagaimana kita memiliki penundukan diri kepada satu pemerintahan. Kira-kira siapa yang memerintah dalam kehidupanmu hari-hari ini? Kedaginganmu kah? Iblis kah? Atau Tuhan? Jangan-jangan yang memerintah selama hidup kita ini, walaupun kita seorang pelayan Tuhan, seorang namanya itu yang sudah kenal Tuhan, seorang yang aktif berkhotbah memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ketika dilanda COVID seperti ini, ternyata kekhawatiran lebih besar, lebih memerintah daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kekhawatiran lebih besar memerintah dalam kehidupanmu, pertanyaan saya mau berapa lama lagi? Karena tugasnya iblis cuma curi, bunuh, binasakan. Tetapi Yesus katakan aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini saya mau berkata kepada kalian, pada teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan menipu dirimu. Jangan menipu diri kita dengan merasa kita hebat di luar. Tapi hari-hari ini, biarlah dalam kelemahanmu, seperti kata Paulus, seperti ada duri dalam dagingku. Tetapi itu biarlah jadi bagian kita. Bahwa ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa saudara? Ketika aku lemah dalam kedagingan. Tetapi ketika aku kejar kerajaan Allah, maka aku akan menjadi kuat di dalamnya. Kenapa aku kuat di dalamnya? Kalau aku hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, lalu dikatakan dan kebenarannya. Artinya apa? Kebenarannya firman Tuhan. Jangan sekali-kali keluar dari kamarmu, keluar daripada bangun pagimu tanpa engkau mendahului, yaitu
mendengar daripada firman-Nya. Jangan sekali-kali keluar dari kehidupanmu kalau engkau bangun pagi untuk tidak membaca firman Tuhan. Karena siapa yang sapa Tuhan pagi hari, maka dia akan sapu iblis pada hari itu. Kita nggak ada yang kuat. Kita tidak ada yang kuat, kita manusia. Tapi kekuatanmu engkau bisa rasakan ketika engkau bilang, Tuhan memerintahlah dalam hidupku. Lalu Tuhan bilang, oke, gua akan memerintah. Tetapi untuk bisa mendengar pemerintahannya Tuhan, kan kita harus baca aturannya dong. Aturan kerajaan itu seperti apa. Kalau teman-teman pergi ke negara lain atau ke kerajaan lain, saudara harus ikut aturan main daripada negara itu, kerajaan itu. Bagaimana cara mengikut aturan mainnya? Baca. Baca undang-undangnya, baca aturannya, baca apa yang boleh, apa yang tidak. Saudara ingin melihat nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam pekerjaanmu ada suasana kerajaan Allah. Dalam rumahmu ada suasana kerajaan Allah. Dalam kehidupan berpacaranmu ada suasana kerajaan Allah. Baca buku panduannya. Kalau kamu baca buku panduannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Soal makan, minum, pakai itu soal ditambahkan. Orang banyak pakai ayat ini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang pengennya ditambahkannya. Apa yang ditambahkan tuh? Lu gak akan bisa mendapatkan penambahan daripada Tuhan tanpa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ngerti artinya ditambahkan? Ditambahkan itu artinya begini. Lu sebenarnya udah gak butuh lagi. Soal makan, minum, pakai kita gak pusing lagi. Tapi Tuhan tambahkan. Itu artinya. Jadi jangan soal mencari kerajaan Allahnya saja, enggak. Boro-boro hidup dalam kebenarannya. Kekhawatiran akan menjadi kuat kalau kerajaan Allah dan kebenarannya ada di dalam kehidupanmu. 2 poin yang hari ini saya sampaikan kepada teman-teman di Arpis. Yang pertama, cari kerajaan Allah. Yang kedua, kebenarannya. Artinya apa? Khawatir untuk menjadi kuat. Ketika kamu khawatir, kira-kira kerajaan Allah ada enggak dalam kehidupanku? Lalu yang kedua, aku khawatir kalau kebenarannya itu tidak ada dalam kehidupanku. Amin. Ayo, jangan khawatir lagi soal apa yang kamu makan, minum, pakai ya. Jangan khawatir lagi temanmu handphone baru atau handphone lama. Jangan khawatir lagi kalau hari ini engkau tidak punya pakaian yang mahal. Tapi khawatirlah kalau kamu tidak menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya undang teman-teman yang hari-hari ini kau menghadapi kekhawatiran tentang keuangan, tentang kehidupan, tentang kuliahmu, masa depanmu. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang sedang khawatir tentang masalah jodoh. Ayo, hidupi nilai kerajaan Allah. Maka kamu akan mendapatkan sifat-sifat, akan mendapatkan gaya hidup kerajaan Allah. Mungkin ada yang bingung tentang usaha, bisnis, pekerjaan. Hidupi kerajaan Allah. Maka ada kemenangan di situ. Mari angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di hatimu. Bapak, hamba berdoa buat teman-teman di Arpis. Buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Karena hamba sungguh percaya setiap hati kami ketika kami datang beribadah bukan soal ibadah online maupun offline ya Tuhan. Tapi bagaimana hati kami inline kepada hati-Mu. Untuk itu biarlah hati kami tetap terpaut kepada hati-Mu Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman yang lagi khawatir tentang apapun juga. Dan biarlah ada pimpinan daripada Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan mereka berkata, kekhawatiranku untuk menjadikan aku menjadi pribadi yang kuat. Maka ketika mereka kuat, mereka akan melihat nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenaran Allah ada di dalam kehidupan mereka. Hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang dihargai, yang disegani, yang disukai, dan dibela oleh Tuhan. Berkati di Arpis, berkati kami semua ya Tuhan. Segala puji dan hormat, biarlah firman ini Tuhan sempurnakan dengan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom DRPs. Selamat datang buat DRPs yang baru pertama kali hadir di ibadah online DRP 232. Oh ya DRPs, sekarang kita mau bawain informasi nih tentang DRP untuk sepanjang minggu ini. Sekarang adalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Jadi caranya adalah kalian bisa transfer ke rekening atau scan barcode yang ada di layar kalian. Selanjutnya DRPs, buat kalian yang belum punya official merchandise dari DRP 232, kalian bisa cek dan follow Instagramnya di @drp_232merch karena di sana kita jual tote bag yang keren-keren loh, yang terdiri dari 3 warna, ada warna marun, hijau, dan hitam. Nah, setiap pembelian kalian sudah mendonasikan sebesar 5.000 kepada teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Jadi jangan lupa beli ya. Oh ya DRPs tahu gak sih sekarang DRP punya project baru? Buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek dan follow Instagramnya di @drp_hidroponik. Nah, Kak Eki, Iya, Kak. kamu udah ikut cool belum? Udah Kak, Oh iya, kan kita coolnya bareng. iya kan kita G-time Kak. Iya, DRP semua kalian harus ikut cool ya untuk minggu ini. Nah, gimana sih caranya? Kalian bisa langsung DM ke Instagram @drp_232 atau menghubungi hotline cool yang ada di bawah ini. Oh ya DRPs, buat DRPs yang udah join Cool DRP, jangan lupa untuk cool ya di minggu ini. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan poin dari reward sementara. Oh ya DRP, buat kalian yang belum punya aplikasi Bible Version, kalian bisa download loh aplikasinya di Google Play Store atau di App Store di HP kalian masing-masing. Karena di sana DRP udah merilis renungan harian loh buat kita semua. Jadi buat DRPs jangan lupa untuk download aplikasinya sekarang juga. Nah, kenapa sih penting banget? Karena kita itu akan baca renungan bareng-bareng. Di sana ada plans tentang I love me, kecanduan, broken hope, dan yang terakhir adalah tentang iman versus logika. Jadi jangan lupa untuk download ya. Selanjutnya DRPs, supaya kita tetap stay connected, jangan lupa ya untuk pantengin dan juga follow Instagram kita di @drp_232 dan di @listen.drp. Nah, ada yang spesial nih minggu ini. Ada giveaway loh, Kak Eki. Giveaway apa tuh Kak? Nah, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di @drp_232. Di sana ada pertanyaannya dan kalian bisa jawab pertanyaannya langsung dengan menggunakan IG Story. Dan jangan lupa untuk tag juga ya Instagram kita. Nah, untuk yang menang giveaway ini hadiahnya akan langsung dikirimkan ke rumah kalian loh. Jadi jangan lupa ikutan ya. Demikian informasi untuk minggu ini. Buat kalian DRPs, jangan lupa ya untuk terus join kita di ibadah setiap hari Sabtu kita. Tuhan Yesus Memberkati. Kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kalian dan kalian dimampukan untuk melakukannya. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita bersama untuk bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Ora batas kira Bapak ya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu
arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus, Putranya yang tunggal, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.